aspirasimu kayak gimana ya? Apakah akan mencoba sesuatu yang baru atau ada sesuatu yang belum kesampaian di ranah product management? Oke. Menariknya adalah gini. Aku punya cita-cita itu bagaimana inovasi itu bisa menyentuh kelas menengah ke bawah, Mas. Inovasi untuk kelas menengah ke bawah. Oke. Jadi saya tuh kepingin punya perusahaan sendiri atau running perusahaan yang benar-benar bisa nyentuh menengah ke bawah. Karena kenapa? Kita bisa bilang inovasi itu memberikan lapangan pekerjaan baru, benar nggak? Kayak Gojek menebarkan pekerjaan baru. Tapi nyatanya memang mengurangi pengangguran. Tapi Gini indeks atau kesenjangan sosial kita semakin tinggi, Mas. Semakin naik ya, oke. Iya, bottom of pyramid-nya itu semakin tinggi. Karena kenapa? Let's say Gojek gitu ya. Gojek si ojek online pendapatannya naik 2 kali lipat. Sekarang Nadiem dan kawan-kawan berapa tuh sekarang pendapatannya? Bisa 10 kali lipat gitu. Yeah. Kan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan yang si investor ini ya ataupun yang punya inovasi ini ya semakin kaya gitu. Jadi aku punya cita-cita kepingin buat movement ataupun company ataupun apa aja lah itu nanti yang bisa meningkatkan roda ekonomi yang kelas menengah ke bawah ini agar sedikit mengurangi bottom of pyramid-nya ini. Oke, jadi mulia sekali cita-citanya. Iya, karena gini, Mas. Karena aku percaya chaos yang ada di sini itu bukan masalah SARA. Itu I believe. Kalau misalnya lebih itu masalah ekonomi gitu. Kita nggak bakal rame-rame kok. Misalnya tetangga sebelah kita beda agama, beda ras, nggak bakal rame-rame kok. Tapi menjadi rame-rame kita nggak punya mobil, tetangga kita punya 10 mobil, kita bakal iri gitu otomatis. Betul. Ya, ini kalau ngomongin ini masalah ini sih bisa panjang dan lebar tinggi. Tidak ada. Tapi sepakat sih, maksudnya banyak hal yang berawal dari kesenjangan ekonomi sebenarnya. Gitu. Hampir semua kerusuhan yang ada di Indonesia itu karena kesenjangan ekonomi ya, kalau saya kita mulai kita step back dikit ya. Gitu. Betul. Oke. Nanti kayaknya bisa jadi topik tersendiri nih nanti. Nah, itu salah satu tesisku, Mas, kebetulan waktu tesisku waktu S2. Jadi soal pertama bagaimana inovasi itu impact ke kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan ekonomi ini bagaimana menyebabkan sebuah chaos. Itu apa sih Kik Hersey ya yang pernah ngebahas itu? Siapa? Kik Hersey ya? Atau Innovators Dilemma ya? Aku lupa. Ada, kalau nggak salah ada beberapa buku yang bikin gitu. Itu banyak. Misalnya kemarin sharing ekonomi itu juga ngebahas itu. Banyak buku-buku yang ngebahas soal bagaimana inovasi itu juga ternyata punya dark side-nya juga. Dark side of innovation juga ada bukunya juga kayak. Gitu. Oke. Nah, terus kembali lagi nih, kalau ini kita ngomong berandai-andai ya. Jadi kalau kamu kembali ke masa kuliah nih, kuliah S1, SI gitu. Dengan tetap membawa knowledge yang kamu punya sekarang, what will you do differently? Lebih niat kuliah, ngurangi nongkrong, ngurangi game. Maksudnya nongkrong itu bagus ya, nongkrong itu bagus. Tapi kayaknya terlalu banyak dulu. Jadi kurang banyak kegiatan yang kurang produktif aja sih. Kalau misalnya di step back dikit. Kalau misalnya kita lihat anak umur 21, 22 udah banyak berprestasi, kita kemarin kemana aja gitu. Jadi rada nyesel gitu. Aja gitu. Tapi kalau kayak di step back, waktu kita itu habis ya karena untuk hal-hal yang bukan nggak berguna ya, kurang efektif. Ya. Mungkin sekalian reflect back juga sih, kayaknya waktu itu kita belum punya environment yang cukup mendukung untuk itu sih, maksudnya dari sisi keterbukaan informasi, akses informasi, terus kemudian dari environment lingkungan industrinya juga
kalau dibandingin Surabaya dengan Jakarta bisa jadi agak berbeda nih. Itu yang aku lihat sekarang ya. Jadi kayak anak-anak intern, terutama yang kayak di universitas yang Jakarta ini baik negeri maupun swasta, mereka punya akses yang jauh lebih gede untuk bisa tahu kehidupan yang apa ya di kayak di startup atau di company-company yang udah oke itu yang kayak gimana sih melalui proses internship gitu. Sedangkan ya itu salah satu ini sih apa namanya keunggulan lokasi ya. Nah cuman ya ini salah satu hal yang tujuan dari podcast kita juga ini. Jadi gimana menyebarkan apa yang kita tahu nih sekarang ke rekan-rekan yang mungkin sekarang masih mahasiswa gitu dan mau di semester akhir di luar Jakarta. Jangan minder dulu atau ini sekarang punya satu kesempatan yang sama sih untuk semuanya dan most likely semua juga welcome sih untuk coba apply internship dimanapun gitu. Jadi, mungkin kalau misalnya nambahin lagi itu mungkin kita dulu juga lack of role model, Mas. Betul, karena ya kita di awal-awal juga ini kan kita kalau kamu kan angkatan ke-6 ya aku angkatan ke-4 gitu. Jadi mahasiswanya masih dikit dan role modelnya juga kita belum ada ya kembali lagi sih akses informasi terus kemudian akses alumni juga masih belum. Nah, ya harapannya ini juga kita coba ubah dengan sharing-sharing yang seperti ini. Ya benar-benar dengan adanya kayak gini kan kita bisa membuka wawasan gitu bahwa lulusan SI ataupun IT itu bisa jadi apa aja sih gitu. Jadi kalau misalnya kata orang itu kalau dia bisa kenapa kamu enggak gitu. terlalu tendensius tapi ya sebagai contoh gitu loh. Oh ternyata misalnya sebagai beberapa alumni kita ada yang kerja jadi di KPU, kemudian ada yang di bisnis gitu. Jadi ya dan ada yang wirausaha, ada yang bikin novel, you can jadi apapun gitu. Tidak ada contohnya. Jadi tidak perlu benar kata Mas Novel tadi nggak perlu minder karena sudah ada contohnya. Kalaupun misalnya nanti butuh guidance, aku yakin kok alumni ini bisa bantu. Gitu. Karena kita pernah berada di posisi itu gitu. ya kita pernah punya krisis yang seperti itu. Iya. Gitu. Oke. Nah ini yang terakhir, kamu punya ini nggak blog atau sosial media yang bisa mungkin berguna untuk teman-teman yang lain yang bisa dipromosikan? Kalau Instagram, mumpung ya. Jadi kalau Instagram itu ada Hatta Himawan dan sama aku juga lagi ngerambah ke YouTube channel, namanya Hatta Himawan. Tapi kayaknya mau rebranding jadi Ruang Pintar. Tapi kayaknya baru bulan depan kan. I see. Oke. Oh ya ngobrol-ngobrol sama Pak Eko nggak dipromosikan juga. Oh iya, Melek APBN itu ada juga. Melek APBN itu lebih ke ekonomi gitu. Karena kebetulan ketertarikan terhadap inovasi ekonomi. Gitu. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih atas waktunya, sangat-sangat inspiring dan membuka wawasan sih kalau dari aku sendiri gitu. Banyak hal-hal yang aku baru enggak juga tentang product management sebenarnya. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih Mas buat waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol dan kolaborasi lagi di depan, waktu ke depan. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.